warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Bertemu kembali dengan Ustadzah. Pada kesempatan hari ini kita melanjutkan pelajaran tematik. Kita sampai pada tema 1, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masih pada organ gerak manusia. Sebelumnya, ayo mengamati gambar berikut. Ini Ustadzah punya gambar. Silahkan diamati. Gambar apa itu? Ya, ini adalah gambar 3 anak yang sedang bermain bola. Tentunya anak-anak tahu, jika bermain bola, maka kita pasti menggunakan organ gerak kita. Organ gerak itu terutama pada kaki. Kita bisa bermain olahraga, bermain sepak bola, jika kita memiliki organ gerak kaki yang sehat. Kita lanjutkan. Organ gerak itu meliputi rangka. Nah, ini dia. Coba perhatikan anak-anak. Ini adalah penampang dari rangka manusia. Yang sebelah sini, ya, sebelah kiri ini adalah rangka manusia tampak depan. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah rangka manusia tampak belakang. Kalau kita berbicara tentang rangka yang merupakan salah satu organ gerak atau alat gerak pasif, maka ada banyak sekali rangka yang menyusun atau tulang yang menyusun rangka kita, dari tulang tengkorak sampai pada tulang ruas jari kaki. Kita fokuskan pada organ geraknya saja. Di sini ada 2 organ gerak, yaitu organ gerak atau alat gerak bagian atas, yaitu tangan, yang sini ya. Dan organ gerak bagian bawah, yaitu kaki. Jadi kita akan mempelajari organ gerak itu dari rangka lengan atas sampai pada tulang pergelangan tangan dan tulang jari tangan, serta dari paha sampai dengan tulang ruas jari kaki. Kita akan belajar tentang rangka organ gerak pada manusia. Kita lanjutkan. Nah, susunan rangka manusia ini kalau secara gambarannya dari yang tadi Ustadzah tunjukkan penampang rangka manusia, ini ada 5 bagian. Ini yang terlihat yang pertama, di gambar yang pertama ini adalah tengkorak. Kalau kalian bisa amati satu persatu, ini banyak sekali susunan tulang yang menyusun rangka tengkorak manusia. Selanjutnya yang kedua adalah tulang punggung atau ruas tulang belakang. Ini dari leher sampai pada tulang ekor. Dari tulang leher sampai ini jumlahnya ada 33 ruas. Ini ada di tulang punggung kita. Yang ketiga ini adalah tulang rusuk dan tulang dada. Ini ada di bagian tubuh kita yang melindungi organ penting, contohnya paru-paru dan jantung. Di sini dilihat ada rusuk sejati yang jumlahnya 7 pasang, rusuk palsu jumlahnya 3 pasang, dan rusuk melayang jumlahnya 2 pasang. Ini yang membedakan adalah sambungan rusuk itu ke tulang dada. Jika rusuk itu langsung menyambung ke tulang dada, maka itu adalah rusuk sejati atau asli. Sedangkan jika dia bersatu dulu baru bersama-sama menuju atau menempel pada tulang dada, ini disebut dengan rusuk palsu. Yang terakhir, ini yang melayang, jadi dia tidak nempel pada taju pedang atau tulang dada. Ini namanya rusuk melayang, jumlahnya 2. Rangka yang selanjutnya adalah gelang panggul. Ini atau pinggang kita ya. Ini gelang panggul. Ada 3 tulang yang menyusunnya. Di sini ada tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Nah, yang akan kita bahas itu yang ini, yang terakhir, yang nomor 5, yaitu anggota gerak. Anggota gerak atas serta anggota gerak bawah, yaitu tangan dan kaki. Kita akan membahasnya. Ini kita mulai dari tangan. Ini adalah bentuk tangan yang kalian tahu, yang kalian lihat pada diri kalian sendiri, ya seperti inilah tangan. Di luar kulit
kita, paling luar itu adalah kulit. Nah, kalau kita lihat tangan itu di dalamnya itu bentuknya seperti ini, tulang belulang. Tulang anggota gerak atas. Coba perhatikan. Ini dari yang lengan atas, tulang lengan atas atau biasa juga disebut dengan humerus. Kemudian di bawah siku di sini ada dua tulang. Dua tulangnya adalah tulang hasta dan tulang pengupil, ada pergelangan tangan serta tulang jari tangan. Nah, kita akan bahas satu persatu di sini. Dimulai dari tulang lengan atas. Tulang lengan atas ini memiliki bentuk panjang yang mirip dengan tongkat, atau ini termasuk ke dalam jenis tulang yang berbentuk pipa atau tulang pipa. Bagian ujungnya berhubungan dengan bahu membentuk kepala sendi yang bundar atau disebut dengan caput humeri. Ini adalah lengan atas, jumlahnya 1, bentuknya pipa. Nah, selanjutnya ada tulang pengupil dan tulang hasta. Ini setelah siku, ini ada 2 tulang yang menyusun sampai pada pergelangan tangan. Ini pengupil dan hasta. Bedanya di mana? Kalau pupil itu berbentuk panjang, berperan untuk menyambungkan bagian siku dengan sisi ibu jari. Kalau hasta berbentuk panjang sejajar dengan tulang radius atau pengupil. Sebenarnya sama bentuknya, yaitu tulang pipa, dua-duanya tulang pipa. Yang membedakan dan bisa kalian amati, bisa kalian bedakan dengan cara mengamati bahwa tulang pengupil itu dari siku, menghubungkan siku sampai ke tulang ibu jari. Jadi lurusnya kalau kita tarik lurus itu dari siku ke ibu jari itu untuk tulang pengupil. Sedangkan hasta yang sejajar dengan tulang pengupil satunya lagi. Selanjutnya ada tulang pergelangan dan tulang jari tangan. Tulang pergelangan itu ada 8 tulang pendek karena dia memang strukturnya pendek dengan bentuk yang berbeda-beda. Tulang pergelangan tangan disokong oleh tulang pengupil dan hasta. Itu untuk pergelangan tangan di sini ya. Kemudian untuk jari tangan itu tersusun dari tulang pipa pendek, jumlahnya 14 buah atau 14 ruas. Dari mana 14 itu? Kalau kita amati di sini, 4 jari, yaitu dari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari telunjuk itu tersusun dari 3 ruas tulang pendek. Sedangkan ibu jari tersusun dari 2 ruas tulang pendek. Maka kalau kita jumlahkan tulang jari-jari tangan itu ada 14 ruas. Kita lanjutkan untuk organ gerak bawah yaitu kaki. Nah, gambaran umumnya seperti ini. Yang atas ini adalah tulang paha, kemudian disambung dengan tempurung lutut, di bawahnya ada tulang betis dan tulang kering. Selanjutnya, tulang betis dan tulang kering itu berhubungan dengan tulang pergelangan kaki. Kemudian lanjut ke tulang telapak kaki dan tulang jari kaki. Kita bahas satu persatu. Coba diamati, kita mulai dari tulang paha. Yang ini ya, diamati yang ini, tulang paha. Tulang paha merupakan tulang terkuat yang dimiliki oleh manusia dan menumpu seluruh badan serta sebagai transmisi kekuatan dari tibia ke sendi panggul. Nih ya. Ini tulang paha. Ini yang paling kuat. Karena apa? Ini yang menumpu badan kita. Itu tulang paha. Selanjutnya ada kering dan betis. Ini tulang kering dan betis. Kalau kalian amati, kering itu ada di depan. Jadi tulang kalian itu kalau kaki kalian kalau kalian pegang di bawahnya lutut itu yang depan yang keras itu adalah tulang kering. Sedangkan di bagian belakang itu adalah tulang betis. Fungsi dari kedua tulang ini adalah untuk menstabilkan tubuh ketika berdiri, menyangga otot-otot tungkai bawah, menopang berat badan, dan menggerakkan pergelangan kaki. Jadi ada 3 ini fungsinya dari kedua tulang itu. Selanjutnya tempurung lutut. Tulang ini berbentuk segitiga dan tebal yang akan bersendi dengan tulang paha. Berfungsi untuk membungkus dan melindungi sendi lutut. Di sini kalau kita amati, lutut itu bisa menggerakkan tulang kering dan betis ke satu arah. Jadi di sini ada sendi engsel, di mana sendi engsel adalah sendi yang bergerak ke satu arah. Selanjutnya adalah tulang pergelangan kaki. Berfungsi untuk gerakan naik turun kaki karena adanya sendi engsel serta untuk menghubung antara tulang tungkai lengan bawah terhadap telapak kaki. Yang terakhir adalah tulang telapak kaki dan jari kaki.
Fungsinya apa? Fungsinya untuk menopang berat badan tubuh, untuk membantu mengatur gerak tubuh ketika berlari, berjalan, dan melompat. Sedangkan jari kaki berfungsi sebagai tumpuan berat badan, menjaga keseimbangan saat berjalan, serta memberi fleksibilitas. Ini adalah fungsi dari tulang jari kaki. Nah, ini adalah gambaran tentang anggota gerak bawah, yaitu kaki. Nah, setelah kalian tahu anggota gerak atau organ gerak manusia, baik itu bagian atas maupun bawah, nah dicoba ini silahkan kalian yang memiliki waktu luang di hari libur, hari Minggu, mencoba untuk membuat model alat gerak manusia. Bagaimana caranya? Kalian harus siapkan alat dan bahannya dulu, meliputi gunting, ember, kertas koran, kawat kasa, tepung tapioka, cat, dan kuas. Ini yang harus kalian siapkan dulu sebelum kalian mau membuat model alat gerak manusia. Cara membuatnya bagaimana? Di buku kalian ada, ini Ustazah ringkaskan ya. Cara membuatnya yang pertama buat kerangka model alat gerak manusia dengan menggunakan kawat kasa. Selanjutnya, kertas koran kita potong kecil-kecil. Ini potongannya tidak beraturan, tidak apa-apa. Setelah itu, potongan itu kita rendam dalam kertas dengan menggunakan air. Ini jangan terlalu banyak airnya, setidaknya dia bisa merendam kertas. Setelah potongan kertas itu lembek atau hancur, saatnya kalian mencampurkan dengan tepung tapioka. Tepung ini berfungsi sebagai lem atau melekatkan. Setelah tercampur rata, maka kalian tempelkan pada rangka yang sudah kalian buat. Tunggu dan keringkan. Ingat, kalau mengeringkannya jangan diterik atau di bawah terik matahari. Jangan terlalu yang suhu terlalu panas, nanti bisa retak. Jadi keringkan dengan cara diangin-anginkan saja. Jadi kalau hari ini buat, nanti bisa pewarnaannya besok. Ini tahap yang terakhir itu ya, pewarnaannya bisa besoknya. Dengan menggunakan cat, ini yang bisa digunakan yang memang cat. Nah, gambar rangka ini bisa seperti ini. Ya, ini adalah gambar rangka kalian buat seimajinasi kalian sendiri. Kalau sudah jadi, sudah diwarnai, hasil modelnya berbentuk seperti ini. Nah, silahkan mencoba untuk mengisi waktu luang kalian ya. Baik, kita masuk ke ulasan selanjutnya yaitu tentang sampul buku. Anak-anak pasti tahu ya namanya sampul buku, anak sekolah itu pasti punya yang namanya buku dan ada sampulnya. Nah, kita berbicara tentang itu sampai pada akhirnya nanti kalian harus bisa membuat sampul buku. Pengertian dari sampul buku adalah gambaran atau ilustrasi yang mewakili isi buku. Itu adalah pengertian dari sampul buku. Sampul buku juga bagian terluar dari sebuah buku. Terdiri dari dua sisi depan dan belakang. Jadi yang namanya sampul itu kan depan dan belakang. Serta ada punggungnya juga kalau buku itu tebal. Kedua sampul tersebut saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi. Ini Ustazah beri contoh. Nah, ini adalah contoh sampul buku bagian depan dengan judul Big Brother Don't Take Naps. Ini juga ada squash super amuba. Kalau kalian lihat dan amati itu gambarnya sangat menarik, membuat orang ingin membaca. Memang sampul buku itu punya syarat harus menarik. Nah ini Three Hens and a Peacock. Nah, ini kan bagus. Dia hampir seperti gambar dekoratif. Sangat menarik sekali. Ini yang terakhir chicken chicks ya. Ya, ini. Baik, unsur-unsur sampul yang baik. Anak-anak, jika kalian akan membuat sampul buku, maka harus diperhatikan unsur-unsurnya. Jadi, kalian harus mengamati dan memperhatikan unsur-unsurnya agar sampul yang kalian buat itu menarik. Di sini ada, nah, yang atas ini adalah sampul buku bagian depan. Di sini terlihat ada judul. Sedangkan yang bawah ini adalah sampul buku bagian belakang. Di sini terlihat ada sinopsisnya.
Ini contoh yang lain. Perhatikan, ini sangat menarik. Di sini ada buku Tuck and Tanny. Kalau kalian lihat, ini adalah seekor gorila dengan seekor kera. Kalau kalian amati itu kan gorilanya sangat menakutkan menjadi sangat menarik jika ditaruh di gambar sampul buku seperti ini. Begitu pula dengan monyet atau kera. Ini juga sangat menarik kita lihat. Nah, unsur-unsurnya ada 8. Yang pertama, judulnya harus menarik. Jadi buat judul itu yang menarik, tidak perlu panjang lebar, tapi kata-katanya menarik, tulisannya menarik, warnanya juga menarik. Sedangkan kalimat penjelas jadi judul singkat saja, tapi yang berkesan. Tidak usah panjang, nanti udah malas membacanya dulu kalau panjang kali lebar di sampul. Nah, yang selanjutnya ada nama penulis. Nah, ini by siapa penulisnya, seperti itu. Ada identitas penerbit di dalam sampul buku. Gambarnya menarik, itu sudah pasti. Dan juga harus ada ruang kosongnya ya. Jangan full gambar semua. Itu jadi nanti kurang menarik juga. Ada sinopsis di buku sampul belakang. Ini sudah ada. Ada identitas di punggung buku. Jadi kalau buku itu tebal, itu di punggung itu kan ada identitas, itu juga terdiri dari judul, penulis, seperti itu ya. Ini yang selalu harus kalian perhatikan untuk membuatnya jelas, itu adalah harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan menarik. Itu adalah unsur-unsur sampul yang baik. Oke anak-anak, setelah kalian belajar ulasan materi hari ini, maka sampailah pada kalian, ayo kerjakan. Di sini Ustadzah punya nama-nama tulang lengan atau tulang anggota gerak atas. Tadi sudah Ustadzah jelaskan di sebelumnya, di slide-slide sebelumnya. Maka kalian tugasnya untuk merangkumnya atau meringkasnya ke dalam sebuah tabel dari masing-masing tulang disertai dengan fungsinya. Silakan ini dikerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Nah, kita sampai pada akhir pembelajaran kali ini. Anak-anak jangan lupa tetap belajar, tetap semangat, dan jaga kesehatan. Ketemu lagi dengan Ustadzah di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.